Assalamualaikum brother, gimana nih kabar teman-teman semua ya? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency ada sedikit napas lah ya, ada sedikit nafas dalam hitungan 1 jamnya ini Bitcoin udah ada recover sekitar 0,11%. Secara overall sih kita lihat ya hari ini masih meronta-ronta ya brother ya. Karena ya memang apa ya, pergerakan daripada Bitcoin sendiri sedang lemah syahwat ya. Bitcoin dominansnya malah strong banget. Makanya di sini altcoin mengalami koreksi harga. Nah, hal ini disebabkan oleh statement daripada Trump ya. Antara ya itu ya bro ya, kalian tahu lah ya, Iran sama Israel ya kalau nggak salah bro ya. Karena hal tersebut statement daripada si Donald BB ya, yaitu si Trump bro, itu yang mengakibatkan market seperti ini. Kalian cari informasinya aja ya. Oke, terus kali ini bro, sesuai dengan requestan daripada teman-teman semua, Bang, tolong bahasin Pi Network perkembangannya bagaimana. Oke, kalau kita lihat bro, secara price, Pi Network udah kembali turun ya, dari kepala 6 kali ini di kepala 55. Sedangkan kalau kita lihat untuk parameter atau persentase naik turunnya hari ini itu turun sekitar 3,20%. Terus kalau kita lihat dari circulating supply di area 744 bro, market masih sama, belum ada penambahan ya. Tapi ingat ya bro, tanggal 28 nanti semoga saja ada perkembangan yang cukup positif ya bagi si Pi Network. Mungkin ya, ini mungkin bro kalau kita belajar dari historical altcoin lainnya yang dalam tanda kutip sedang ada hal besar gitu ya. Biasanya H-5, H-seminggu itu udah mulai ada tanda-tanda untuk naik gitu bro ya. Semoga saja nanti Pi Network itu di H-5 lah ya. Itu udah mulai ada tanda-tanda untuk kehidupan lagi gitu. Semoga saja. Nah, oke kita langsung saja menuju ke informasinya. Nah, jadi di sini harga jaringan Pi itu beresiko anjlok kembali sebesar 35% karena apa? Cadangan desentralisasi exchange itu melonjak, Bro. Nah, jadi di sini kalau kita lihat harga Pi Network kan terus mengalami konsolidasi lah ya antara kepala 5 sama kepala 6. Itu adalah area konsolidasi pada tanggal 16 Juni kemarin. Nah, di mana kalau kita lihat bersama-sama ya, eh ada kemungkinan ya kepala 0,6 itu ada kemungkinan harganya akan anjlok hingga 35%. Nah, kalau si Picoin itu dihitung dari 0,6 pas dia anjlok 35% sampai di harga berapa? Itu kan nanti akan kita cek bareng-bareng, Bro. Oke, kita langsung saja masuk ke sini ya untuk melihat gitu kan. Jadi Pi Network untuk saat ini bro, kalau kita lihat dari data historicalnya, di sini belum terjadi terlalu panic selling, belum bro, tapi masih dalam kondisi kuat selling, tapi belum panic selling ya. Kalau udah panic selling di sini ya itu tadi bro, penjualan itu sangat tinggi ya kan. Tapi di sini masih penjualan normal lah ya, seperti itu belum masuk dalam kategori panic selling. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah antara buyer dan seller itu lebih didominasi dengan seller. Nah, terus kalau kita lihat bro, untuk price daripada Picoin kita turunkan time frame ke daily dulu biar enak gitu kan kita ngelihatnya. Nah, kita cek bro ya, kepala 6 itu di kisaran sini. Nah, di area sini ya bro ya, kita ambil di sini. Kalau Picoin itu turun sekitar berapa ya tadi ya? 35% ya bro. Itu maka harga daripada Picoin akan di mana gitu kan. Nah, di kepala 6 sini 35%. Ting ting. Nah, kita ambil di sini aja lah ya. Itu maka harga daripada Picoin bro akan berada di posisi ke 0,38 ya. Akan berada di posisi di area 0,38 kembali bro. Dan ya area 0,39 itu udah kena. Apakah dia akan turun sampai 0,38? Ya I don't know. Kemungkinan sih 0,39 it's okay lah ya.
Jadi buat teman-teman semua yang semisal nih mau DCI, ya kalian bisa DCI di harga tersebut. Mungkin di area 0,39 atau di kepala 4 pas gitu bro ya. Untuk DCI. Overall kalau untuk jangka panjangnya masih ada harapan sih untuk Picoin ini ya bro ya. Masih ada harapan. Semisal kalian udah dapet di harga kepala 4 sini ya bro ya. Mungkin di kepala 39 ataupun di kepala 4 pas hari ini masih profit juga sebenarnya ya kan. Akan tetapi ya banyak juga yang nggak dapat di harga ini. Nah, salah satu pemicu daripada penurunan harga daripada Picoin itu ada 3 faktor, Bro. Yang pertama itu dari ya secara market crypto secara overallnya itu memang mengalami penurunan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bro, yaitu unlock token setiap hari. Itu yang kedua. Yang ketiga di mana ya kan cadangan dari sentralisasi exchange itu meningkat bro ya, itu meningkat yang berarti di sini mengindikasikan penjualan yang cukup besar ya, dalam tanda kutip volumenya ya kan, volume penjualannya tinggi dibandingkan volume buyernya gitu kan. Nah, katalis yang mungkin menyebabkan penurunan harga Pi Network adalah permintaan yang telah turun dalam beberapa bulan terakhir. Data yang diberikan oleh CoinMarketCap itu menunjukkan bahwa volume 24 jam itu anjlok sebesar 44% menjadi di area 59 juta US dollar. Jadi Pi itu memiliki volume harian lebih dari 3 miliar selama puncaknya. Nah, penurunan permintaan ini terjadi pada saat pembukaan token meningkat. Oke. Jadi unlock token lah ya yang meningkat, yang mengakibatkan apa? Unlock itu biasanya bro itu dikirim ke sentralisasi exchange dijual gitu loh ya. Makanya di sini terjadilah penurunan harga. Nah, di mana dengan jutaan token yang tiap hari dirilis gitu kan. Data lainnya mengungkapkan bahwa investor memindahkan token mereka dari penyimpanan mandiri dan menjualnya ke bursa. Oke. Terus pandangan menyetorkan 6,11 juta token ke bursa dalam 24 jam terakhir dan memindahkan sekitar 3,8 juta. Hal ini menghasilkan arus bersih lebih dari 2,27 juta token. Peningkatan arus masuk bursa merupakan tanda bahwa investor ingin menjual aset tersebut, bro ya. Jadi di sini yang paling tinggi itu ada di mana ya? Di Bitget ya, untuk balance-nya itu ada sekitar 71,6 juta US dollar, sedangkan dari OKX itu hanya sekitar 18 juta US dollar bro ya. Nah kalau kita lihat dari net flow-nya OKX ya, net flow dari OKX itu ada sekitar 727.000% ya untuk net flow-nya, sedangkan Bitget 31,8 persenan bro ya, 31,8 ribu persenan. Nah, namun ada resiko dalam melakukan sorting pada Pi Network. Pertama, pencatatan di bursa oleh perusahaan seperti HTX, Adbit, atau Binance dapat terjadi kapan saja. Nah, yang menyebabkan short squeeze 3 digit. Nah, rasio lainnya adalah bahwa harga hari ini Pi 2 ya, Pi 2 akan tiba minggu depan yang dapat menyebabkan pengumuman besar yang dapat mendorong lebih tinggi. Jadi kita lihat saja bro ya, minggu depan semoga saja ya dari Pi Today-nya itu bro ada hal yang cukup bagus lah, karena di sini kita juga berharap tuh si si siapa ini si Pi Network ya itu bisa rilis atau listing di HTX atau Adbit atau bahkan Binance gitu bro ya. Untuk HTX itu kan udah beberapa kali nge-spill tuh ya, udah beberapa kali ngasih kode-kode juga lah. Untuk Binance juga udah beberapa kali ngasih kode, bahkan sempat melakukan voting juga. Jadi kita lihat saja nanti ya. Semoga saja Picoin bisa listing ke Binance dan harganya bisa grow up kembali. Ya syukur-syukur di atas $1 lah dalam jangka menengahnya. Amin. Tetap semangat dan salam.